Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mana di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah sebelumnya kita jelaskan tentang alur pembelajarannya ya. Nah, di mana di materi kali ini kita akan masuk ke surat Al-Fatihah, tapi kita akan mulai dari makosidnya dulu, bukan dari tafsir ayatnya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa makosid itu adalah intisari dari setiap surat itu sendiri. Yang mana ketika kita memahami sebuah makosidnya, kita bisa mengambil kesimpulan atau garis besar dari sebuah surat, walaupun surat tersebut isinya panjang. Misalnya kayak surat Al-Baqarah, itu kan kalau kita lihat ayatnya cukup panjang ya, ada 286 ayat. Dan kita sebagai orang awam mungkin akan kesulitan jika harus memahami ayat per ayatnya. Nah, maka salah satu cara untuk kita bisa memahami setiap surat adalah dengan kita memahami dan memulainya dari makosid terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke makosid surat Al-Fatihah, di mana seperti yang kita sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan referensi dari tafsir Al-Mukhtasar, di mana di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa makosid surat Al-Fatihah adalah mewujudkan orientasi penghambaan yang murni hanya kepada Allah. Nah, jadi intisari dari surat Al-Fatihah atau surat yang senantiasa kita baca minimal sekali dalam sehari itu ada 17 kali, ternyata sedang membahas poin penting sekali, yaitu tentang bagaimana seseorang itu mewujudkan orientasi penghambaan yang murni hanya kepada Allah saja. Di mana makna sebuah penghambaan murni adalah bukan sekedar ritual saja, bukan cuma sekedar kita mengerjakan sholat, bukan cuma sekedar kita itu sedekah, bukan cuma sekedar kita itu misalnya umroh atau haji dan semisalnya, tapi benar-benar menjadikan itu semua atau ritual itu semua kita tunjukkan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin tanpa dia sadari, ketika dia mengamalkan sesuatu, misalnya dia ingin puasa, puasa sunnah ya, puasa sunnah Senin Kamis, atau sedekah, dan yang semisalnya, seringkali tanpa mungkin dia sadari, atau juga mungkin dia sadari tapi dia juga tidak menganggap itu serius, kadang dia meniatkan hal tersebut kepada selain Allah. Misalnya dia sedekah, dia ingin sedekah nih, tapi yang dia niatkan itu ternyata bukan hanya untuk Allah, tapi untuk supaya orang-orang itu mengenal dia menjadi sosok yang dermawan. Oh, Masya Allah nih si Fulan ini kalau diajak sedekah ke tempat A, tempat B, tempat C, itu semangat banget nih. Nah, dia ketika mendengar kalimat itu, ternyata membuat dia itu jadi selalu pengen dapat pujian gitu. Akhirnya setiap kali sedekah, dia lupa tujuan asalnya. Dan yang akhirnya dia lakukan setiap kali dia sedekah, ternyata dia malah meniatkan itu untuk orang lain. Atau begitu juga berlaku ketika kita mempelajari ilmu agama misalnya. Banyak sekali orang-orang yang terjatuh pada ria gitu ketika dia mempelajari sesuatu, ternyata dia mempelajari sesuatu itu bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji oleh orang lain. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan bahwa nantinya akan ada tiga jenis orang yang akan pertama kali, nah garis bawah ya, pertama kali masuk ke neraka. Mereka ini akan duluan masuk ke neraka, bukan orang kafir, tapi justru dari kalangan orang-orang Muslim, di mana mereka ini akan pertama kali masuk ke dalam api neraka. Sebentar.
Oke, mohon maaf. Jadi tiga jenis orang Muslim ini yang nantinya akan masuk ke dalam neraka duluan, di mana kata Rasulullah SAW, neraka itu seolah-olah dinyalakan karena mereka masuk duluan gitu, dan mereka akan jadi bahan bakarnya api neraka kelak nantinya. Siapa mereka? Mereka itu kalau kita lihat dalam penyampaian Rasulullah SAW, ternyata mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa beramal solih dan amalnya itu masya Allah adalah amal-amal yang memang kita bisa kita bilang itu nggak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang tertentu gitu. Nah, yang pertama itu adalah seorang guru di mana dia mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, tapi ternyata niat yang dia lakukan itu bukan semata-mata hanya karena Allah, tapi dia niatkan karena dia itu ingin dikenal sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang yang hebat gitu. Maka nantinya ketika dihadapkan oleh Allah dan dia menyampaikan bahwa selama dia hidup di dunia dia mengajarkan ilmu itu karena Allah, maka Allah sampaikan engkau berdusta. Engkau mengajarkan itu semua karena engkau ingin dikenal sebagai sosok yang alim. Kemudian juga yang kedua ada orang yang senantiasa bersedekah. Dia senantiasa bersedekah tapi ternyata niatnya hanya ingin karena dia itu ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga ada orang yang senantiasa berjihad, dia bercita-cita wafat di medan perang, tapi ternyata niatnya bukan semata-mata karena ingin meninggikan kalimat Allah, tapi dia itu berjihad karena dia itu ingin dikenang sebagai seorang pahlawan. Nah, kalau kita perhatikan tiga amalan ini, itu kan amalan yang luar biasa sekali, bukan amalan yang sembarangan. Tapi karena dia itu mengamalkan amalan tersebut bukan karena Allah, melainkan karena orang lain atau karena manusia gitu. Akhirnya mereka tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini kan mengerikan sekali ya. Makanya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang senantiasa kita ulang-ulang setiap harinya, setiap di waktu sholat gitu, di waktu sholat itu senantiasa kita baca, bahkan dalam sehari kan minimal sekali kita baca 17 kali. Kalau misalnya kita sholat sunnah berarti lebih dari itu. Artinya kalau kita memahami dari makosidnya aja gitu, makosid surat Al-Fatihah ini akan menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus senantiasa memperbaiki niat kita, kita harus senantiasa jangan sampai kita itu melakukan ria, jangan sampai kita melakukan segala sesuatu itu ditunjukkannya untuk orang lain dan seterusnya. Karena di sini Allah ingin mengingatkan kita setiap harinya, setiap waktu sholat agar selalu memperbaiki niat itu untuk Allah. Dan ketika kita membahas tentang apa penghambaan murni, maka tentu kita juga akan memahami bahwa pada poin tersebut kita ingin hanya di dalam hati kita tuh ada Allah aja gitu. Tidak ada sekutu pun di dalam hati kita selain Allah saja. Makanya pengikhlasan itu bukan cuma dalam hati, bukan cuma dalam niat, tapi juga ada dalam dua poin yang lainnya. Pertama ada dalam niat, tentu setiap segala sesuatu yang kita lakukan kita niatkan hanya karena Allah. Jangan sampai kita niatkan pada selain Allah. Kemudian juga dalam amal, nah ini juga poin penting dalam amal, kita mengamalkan segala sesuatu, ya kita niatkan hanya karena Allah, bukan karena orang lain. Misalnya kita sering sering apa sering puasa Senin Kamis, kalau misalnya orang lain nggak tahu, ya kita nggak perlu memberitahu orang lain gitu misalnya. Kita tiba-tiba langsung bilang, oh saya sekarang lagi puasa nih. Padahal sebetulnya orang lain juga nggak tahu gitu kebiasaan kita yang seperti itu. Tiba-tiba kita kasih tahu kalau kita lagi puasa, berharap orang tuh muji kita, berharap orang itu menyanjung kita dan seterusnya. Intinya kalau kita memang sedang melakukan sebuah amalan, lebih baik kita diam saja, tidak perlu kita berbicara kepada orang lain, tidak perlu juga kita menyampaikan kepada orang lain. Karena di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa nantinya di hari akhir itu akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Naungan itu apa? Naungan itu nantinya ketika kita dibangkitkan di hari akhir, kan semua dari kita, dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir nanti di hari akhir, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana ketika kita berkumpul di padang mahsyar, maka seluruh makhluk itu ada di situ. Dari manusia, hewan, bahkan sampai matahari.
di mana matahari jaraknya pada saat itu hanya 1 mil. Sedangkan ketika kita hidup di dunia, jarak matahari dengan kita itu kan ada jutaan kilometer ya. Dan jutaan kilometer, walaupun jaraknya jutaan kilometer seperti itu, tapi kita tetap merasakan panasnya gitu. Ketika kita misalnya keluar di siang hari, jam 12 itu kan kerasa banget panasnya. Dan ketika kita ngerasa panas itu kan gak nyaman sekali. Sedangkan pada saat itu di padang mahsyar, kita akan berdiri selama 50.000 tahun, di mana selama itu kita akan merasakan panasnya matahari, karena memang hanya 1 mil. Makanya pada saat itu ada orang-orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Keringat ini maksudnya adalah dosa-dosanya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya apa sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perut, bahkan ada yang ditenggelamkan, benar-benar dia tenggelam gitu dengan keringatnya. Artinya dosa dia banyak sekali. Tapi di satu sisi ada juga orang yang akan dilindungi oleh Allah, di mana orang tersebut adalah orang yang nantinya akan dinaungi oleh Allah. Nah, salah satu amalan yang dia lakukan adalah dia semasa hidupnya di dunia itu senantiasa sedekah nih. Kalau dia sedekah, dia tuh nggak pernah ngomong-ngomong ke orang gitu. Bahkan istrinya, suaminya, anaknya itu nggak tahu kalau dia tuh ternyata sering sekali bersedekah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ikhlas karena dia selalu menjaga amalannya supaya orang lain itu nggak tahu. Makanya kalau kita sekarang lagi pengen beramal gitu, lebih baik kita beramal tanpa kita ceritakan ke orang lain. Saya sering gitu ketika misalnya, karena kan saya sering ngajar, kebanyakan ngajar lansia. Kadang mungkin mereka nggak tahu kalau ternyata ketika kita mengamalkan sesuatu, kita perlu menyembunyikan hal tersebut. Nah, kadang tiba-tiba ada yang, aduh saya sekarang nggak bisa puasa nih, padahal biasanya saya puasa. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat yang sering diucapkan tiba-tiba gitu, seolah-olah ingin ngasih tahu orang lain kalau dia kebiasaan, biasanya di hari tersebut itu sering melakukan puasa. Dan ini poin penting yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita sering mengumbar hal tersebut, karena bisa jadi dari pengumbaran tersebut, pahala yang selama ini kita lakukan itu tiba-tiba Allah hapuskan. Karena ternyata kita selama ini berpuasa hanya ingin mencari pujian dari orang lain, bukan dari Allahnya gitu. Makanya hati-hati. Setiap kali beramal, kita diem aja. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan tanpa perlu orang lain tahu. Karena itu jauh jauh sekali lebih mendekat gitu, lebih mendekat kepada keikhlasan daripada riaknya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ini biasanya lebih dekat kepada poin riaknya. Hati-hati di dalam poin ini. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa amalan seseorang kalau misalnya niatnya bukan karena Allah, itu akan dihapuskan pahalanya. Kemudian juga yang perlu kita murnikan penghambaan kita bukan cuma niat, amal, tapi juga dari sisi harapannya. Ketika kita mengharap sesuatu, ya kita harapkan itu semua hanya kepada Allah saja, bukan kepada orang lain. Karena sekarang banyak orang itu ketika dia membutuhkan sesuatu, misalnya entah itu dia membutuhkan bantuan harta ataupun juga bantuan pertolongan dan seterusnya, yang dia cari pertama kali itu adalah orang-orang gitu, orang atau manusia. Dia berharap ke manusianya itu lebih tinggi daripada harapan dia kepada Allah. Seolah-olah kalau ke si Fulan nih, si Fulan tuh udah terkenal, misalnya dia kaya, pengusaha, banyak mobilnya dan seterusnya. Kalau saya minta bantuan ke dia, kayaknya dia bisa bantu saya nih. Jadi harapan yang pertama kali dia cari ketika dia dalam kondisi yang benar-benar benar-benar sulit itu adalah orang lain. Tapi ketika dia minta ternyata orang tersebut nggak ngasih, akhirnya apa? Akhirnya dia kecewa. Nah, biasanya kekecewaan ini dia bawa ke Allah juga. Jadi dia seolah-olah menyampaikan bahwa kok Allah nggak adil ya. Saya lagi butuh bantuan, minta bantuan ke si A, kok si A nggak digerakkan hatinya untuk ngebantu saya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di awal pun dia meminta sesuatu itu bukan pertama kali bukan ke Allah dulu, tapi malah ke orang lain. Nah, disinilah Allah seringkali mengecewakan banyak manusia yang terlalu berharap kepada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena Allah ingin menyadarkan bahwa tempat pertama kali untuk bergantung itu harusnya ke Allah dulu, bukan ke manusia. Karena kalau manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kadang mau membantu, kadang enggak. Kadang kalau diminta terus-menerus dia jengkel, dia risih. Sedangkan Allah justru kebalikannya. Setiap kali diminta, Allah senang sekali gitu. Karena hambanya ini ternyata benar-benar
apa ya, benar-benar dia itu mengharapkan segala sesuatunya kepada Allah. Oh, error error gimana maksudnya? Apa suara saya hilang? Suara saya aman ya, ibu-ibu? Jelas Jelas, Ustaz, Ustaz. cuman kecil Oh, aman ya. dikit kecil. Enggak, di saya bagus, Ustaz. Oh, bagus. Oh ya, oke. Oh ya, berarti sebagian yang sinyalnya ya. Ya aman ya. Nah, lanjut. Nah, jadi intinya adalah ketika kita melakukan beragam macam amalan, mau amal itu sedekah, atau amal itu zakat, haji, umroh, dan seterusnya, usahakan amal-amal yang kita lakukan itu kita benar-benar niatkan karena Allah. Jangan kita niatkan karena manusia. Kita niatkan karena Allah, amalan yang kita lakukan amalnya memang kita tunjukkan kepada Allah, dan harapan itu kita harus selalu berikan kepada Allah, jangan kepada manusia. Dan inilah yang ingin Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah itu ingatkan terus-menerus kepada kita selama 17 kali minimal dalam sehari. Yang mana Allah tuh seolah-olah ingin menegaskan bahwa segala sesuatu itu lakukan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, kalau kita memahami poin ini aja, itu kan akan terasa terasa nikmat sekali ya setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah. Kayak kita tuh selalu diingatkan lagi, misalnya ketika mungkin jam 9, jam 10 kita lagi ngajar, kita lagi sedekah, kita lagi beramal, mungkin pada saat itu kita ada niatan yang mana niatan tersebut kita berikan kepada Allah, kepada selain Allah. Terus di waktu zuhur kita sholat, kita baca Al-Fatihah, kita langsung diingatkan, oh iya ya, tadi saya kayaknya niatnya lebih dominan ke manusia nih daripada ke Allahnya. Nah, kita beristighfar, kemudian kita perbaiki lagi niatnya. Nah, itu yang bisa Al-Fatihah lakukan kalau misalnya kita benar-benar memahami intisari dari surat Al-Fatihahnya. Makanya di pertemuan sebelumnya kita tegaskan bahwa ketika kita ingin memahami Al-Quran, kita nggak mesti harus dari ayat per ayat, tapi kita juga bisa mulai dari makosidnya dulu. Nah, di mana makosid ini adalah intisari yang menggambarkan, walaupun mungkin kita nggak tahu tafsir Al-Fatihah, surat ayat pertama apa, ayat kedua apa, ayat ketiga ayat apa, ayat keempat apa, tapi dari membahas makosidnya aja kita kayak ngambil kesimpulan besar gitu dari surat tersebut tuh, oh ternyata sedang membahas poin ini. Nah, ini kan jauh, jauh lebih memudahkan bagi kita sebagai orang awam. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang penghambaan, artinya penghambaan tersebut sangat erat ikatannya dengan meminta pertolongan. Makanya di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini Allah menegaskan dua poin. Ibadah itu hanya kepada Allah, dan minta pertolongan pun hanya kepada Allah. Jadi harapannya hanya kepada Allah. Di mana di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebetulnya dua ayat ini adalah sebetulnya ayat ini adalah ayat yang akan mengobati kita dari sifat ujub dan juga sifat riya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah. Di mana di sini kalau kita pernah belajar bahasa Arab ya, bahasa Arab, di mana di bahasa Arab itu di ini ya apa, di kata iya karena budunya di sini si objeknya itu didahulukan. Jadi objek dulu, iya kak itu adalah objeknya, kemudian setelah itu baru ke subjeknya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau objek didahulukan, artinya maknanya khusus gitu, hanya kepada objek ini. Dimana di sini iya karena budu hanya kepada Allah, berarti beribadah kita hanya kepada Allah. Nah, ini akan mengobati kita dari sifat ria. Kenapa? Karena ketika kita memahami iya karena budu, berarti setiap amalan yang kita lakukan itu pada hakikatnya harus kita berikan kepada Allah, dari mengajar, dari mendidik anak, dari mencari nafkah, kemudian juga umroh, haji, sholat, dan lain-lain. Intinya semua amal ibadah yang kita lakukan harus kita lakukan hanya kepada Allah saja. Niatnya kita lakukan untuk Allah. Amalannya pun kita tunjukkan kepada Allah. Harapannya pun kita tunjukkan kepada Allah. Semuanya kita tunjukkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan otomatis ketika kita seringkali menunjukkan semuanya kepada Allah, akan terkikis nih sifat riya kita.
kita ngapain nunjukin amalan ke orang lain, toh orang lain nggak akan ada apa eh, manfaatnya gitu ketika kita nunjukin, oh saya tadi habis sholat duha, saya tadi habis apa sedekah sekian, misalnya sekian ratus ribu atau sekian juta dan seterusnya. Orang lain nggak akan memberikan kita pahala. Karena kita ya meyakini bahwa ketika kita menunjukkan itu semua kepada Allah, maka Allah yang nantinya akan membalas kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi kita nggak perlu mencari kepada orang lain karena Allah sudah akan membalasnya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Di sini akan mengobati kita dari penyakit sombong atau takabur. Di mana ketika seseorang itu menyatakan hanya kepada engkau, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, artinya kita menyadari bahwa diri kita itu adalah orang yang lemah atau manusia yang lemah atau makhluk yang lemah. Di mana yang namanya lemah itu berarti kan nggak ada kekuatan sama sekali kecuali dibantu gitu oleh orang yang memberikan pertolongan kepada kita. Lalu apa fungsinya kita menyombongkan diri kita atas apa yang sudah kita dapatkan? Misalnya kita hari ini, misalnya dulunya kita itu hidup dalam kemiskinan. Dulu itu kalau misalnya mau dapat uang harus rela ditunjuk-tunjuk dulu sama orang lain misalnya supaya dapat uang, disuruh-suruh, tunjuk-tunjuk ini gitu. Kemudian ketika kita beranjak dewasa, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita rezeki yang lebih. Harusnya kan di sini kita menyadari bahwa ini semua datangnya dari Allah. Pertolongan semuanya dari Allah, kemudian rezeki datangnya dari Allah. Tapi ketika kita mendapatkan hal tersebut dan kita menyatakan bahwa oh ini datangnya dari usaha saya nih, bukan karena pertolongan Allah. Kalau saya nggak usaha, saya nggak mungkin ada di titik ini sekarang. Akhirnya ya, muncul tuh sifat kesombongan. Kenapa? Karena dia menyandarkan semua amalan yang dia lakukan atau semua usaha yang dia lakukan itu pada hakikatnya karena hasil dia, bukan hasil orang lain atau apa. Apalagi pertolongan dari Allah. Nah, muncul tuh sifat sombong perlahan-lahan. Karena kesombongan ini biasanya muncul ketika seseorang itu menganggap dirinya itu jauh lebih hebat, jauh lebih berbakat daripada orang lain, atau juga dia nggak merasa bahwa di situ ada pertolongan Allah di dalamnya. Muncul kesombongan, dan dari kesombongan ini biasanya dia akan membalas dendam atas apa yang sudah dia alami di masa lalu. Misalnya dulu dia ditunjuk-tunjuk, sekarang dia punya harta, akhirnya dia nunjuk-nunjuk orang lain lagi, lakuin ini, bahkan dia mungkin ketika nunjuk-nunjuk lebih parah gitu daripada sebelumnya, daripada ketika dia dalam kondisi miskin. Dia sambil kata-katain orang tersebut, dia sambil hina-hina tersebut, dia sambil jatuhkan harga dirinya dan seterusnya, karena dia merasa sekarang saya punya power gitu, sekarang saya punya kekuasaan, sekarang saya punya harta kan, jadi kamu kalau nggak nurut kamu nggak akan dapat duit lah ibaratnya. Nah, ini kesombongan nih. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu adalah orang yang paling punya kuasa hari ini daripada orang lain. Nah, ini biasanya terjadi ketika dia merasa bahwa dirinya itu punya lebih banyak kekuatan atau andil atau bakat atau kecerdasan dan seterusnya daripada dia, dan dia tidak memikirkan gitu bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan itu pada hakikatnya datangnya dari Allah, bukan karena usaha yang dia lakukan. Nah, realitas kelemahan manusia itu pada hakikatnya, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kita itu membutuhkan Allah dalam segala urusan, sekecil apapun itu. Kita misalnya untuk bisa berjalan, itu kalau kalau Allah nggak izinkan kaki kita melangkah, kita nggak akan bisa melangkah. Coba deh kita lihat orang-orang yang hari ini sakit, yang qadarullah dia udah nggak bisa jalan. Dibandingkan kita dengan kita yang hari ini masih bisa jalan, itu kan sebuah nikmat yang mungkin nggak bisa dibayar pakai uang berapa ratus juta pun atau berapa miliar pun kan. Kita nggak akan rela mungkin ketika kaki kita dikasih ke orang tersebut, walaupun orang tersebut rela membayar kita dengan harga yang begitu mahal gitu. Kenapa? Karena itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berjalan, kita bisa makan dengan nyaman gitu, kita bisa tidur dengan nyaman. Sedangkan di satu sisi ada orang yang sedang sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa tidur tenang, nggak bisa makan, dan seterusnya. Dan itu semua pada hakikatnya adalah izin dari Allah. Kita bisa jalan, Allah mengizinkan. Kita bisa makan dengan enak, Allah mengizinkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pada hakikatnya itu adalah pertolongan dari Allah. Makanya kalau kita selalu menyandarkan ini semua kepada Allah, maka buah dari kesadaran diri ini pertama adalah sifat tawakal,
kita akan senantiasa berusaha untuk mengaitkan atau menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu nih, hanya Allah yang mampu menolong kita, dan hanya Allah saja yang mampu membantu kita dan juga membimbing kita. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita itu hebat dan seterusnya. Karena segala sesuatu itu nggak akan ada manfaatnya kalau Allah nggak bantu kita. Berapa banyak mungkin orang-orang yang hari ini dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, tapi ternyata rezekinya dikalahkan sama orang yang biasa-biasa aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi orang yang merasa dirinya hebat itu merasa dirinya itu harusnya bisa dapat lebih banyak. Sedangkan rezeki itu kan adanya di tangan Allah. Dan Allah lebih mengizinkan kepada orang yang merasa dirinya itu biasa aja. Saya bisa di titik ini karena Allah yang bantu saya. Akhirnya Allah berikan rezekinya lebih banyak kepada orang tersebut. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Karena seringkali mungkin kita tanpa sadar sering bertawakal kepada selain Allah, sering menyandarkan harapan kita kepada selain Allah. Nah, biasanya Allah akan mengecewakan hal tersebut nih. Allah akan buat kita kecewa supaya kita sadar bahwa selama ini kita ada di titik yang salah. Kemudian juga buah dari kesadaran diri ketika kita menyadari bahwa diri kita ini lemah, selain tawakal, itu juga kita akan ada sisi kerendahan hati. Kita nggak akan mau berbuat sombong, kita nggak akan mau merendahkan orang lain hanya karena derajat kita hari ini mungkin lebih tinggi daripada orang lain. Misalnya kita hari ini punya usaha, punya mobil, punya rumah, punya jabatan dan seterusnya gitu. Tapi kita menyadari bahwa ini semua datangnya dari Allah, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari usaha kita. Maka pada saat itu hal yang akan Allah berikan adalah sifat kerendahan hati. Tapi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ternyata datangnya dari kecerdasan kita, bukan dari bantuan orang lain atau apalagi pertolongan Allah, maka biasanya ada sifat sombong di situ. Nah, ini adalah buah manis nih yang nantinya akan kita rasakan ketika kita mengamalkan segala sesuatu kita berikan kepada Allah, kita amalkan kepada Allah, dan kita menyadari bahwa kita itu adalah manusia lemah dan selalu butuh pertolongan pertolongan Allah, maka kita akan Allah berikan sifat tawakal dan juga kerendahan hati. Ini poin penting yang ada di surat Al-Fatihah. Jadi setiap hari kita baca Al-Fatihah, nah intisarinya itu ada di sini. Allah ingin menumbuhkan sifat tawakal pada diri kita dan juga sifat kerendahan hati, dan segala sesuatu kita selalu berikan kepada Allah dan kita tunjukkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini poin yang kemarin kita sempat jelaskan ya. Ketika kita mempelajari makna-maknanya atau juga makosidnya, kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengamalkannya. Karena ini poin penting yang mungkin banyak sekali luput gitu dari kita. Kita banyak ngikutin kajian, banyak ngikutin pembelajaran, tapi kadang kita lupa gitu. Ini gimana ya cara ngamalinnya? Atau kadang kita juga nggak tahu ini cara mengamalkannya seperti apa ya supaya kita itu benar-benar bisa seperti yang tadi kita sudah pelajari. Nah, maka poin yang paling penting ketika kita ingin mengamalkan makna yang tadi kita bahas, di mana makosid surat Al-Fatihah itu adalah mewujudkan orientasi penghambaan yang murni hanya kepada Allah, maka cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus senantiasa meluruskan niat kita sebelum kita melakukan ibadah apapun. Makanya kita perlu menanyakan nih, apakah ini karena Allah atau bukan? Jadi setiap kali kita beramal solih, misalnya kita mengajar, kita sedekah, kita sholat, kita mau umroh, kita mau haji, kita mau melakukan ibadah apapun, kita selalu tanyakan dalam diri kita sendiri, ini karena Allah atau bukan ya? Dan misalnya di dalam hati kita itu ada apa? Ada bisikan, ah ini bukan karena Allah. Maka bisikan tersebut jangan dihiraukan. Karena bisikan itu bukan dari jawaban hati kita, tapi dari setan. Setan yang ingin senantiasa membuat kita itu was-was gitu, dan kita itu jadi nggak ikhlas. Jadi kalau ada bisikan seperti itu, selama kita meyakini diri kita, saya sudah ikhlas, maka bisikan tersebut jangan dianggap, karena itu adalah bisikan yang ingin selalu membuat niat kita itu selalu goyah. Jadi setiap kali kita ingin mengamalkan sesuatu, selalu tanyakan, ini tuh karena Allah atau bukan. Kalau kita meyakini, oh ini karena Allah, berarti lanjut.
kalau ternyata kita sempat menyadari, oh ini sempat saya niatkan untuk si fulan, untuk menunjukkan kalau saya bisa dan seterusnya, maka perbaiki niat kita di detik itu juga. Nah, ketika kita menyadari hal ini, selalu kita selalu kita ingat-ingat dalam kehidupan kita, maka setiap kali kita beramal, kita akan selalu hati-hati nih. Kita nggak akan tiba-tiba beramal tanpa kita ngecek dulu nih, ini udah kita tunjukkan untuk Allah atau belum. Atau jangan-jangan ketika kita mengamalkan ini, ternyata di dalamnya kita niatkan juga untuk orang lain. Jadi selalu tanyakan ini pada diri kita sendiri sebelum kita benar-benar melakukan amal solihnya. Supaya apa? Supaya segala sesuatunya kita niatkan kepada Allah, dan ketika misalnya kita menyadari bahwa pada saat itu kita niatnya agak belok nih, belok ke orang lain atau belok ke manusia yang lain, maka kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk apa? Untuk memurnikan kembali niat kita hanya kepada Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Boleh tanya Ustadz Afwan? Iya, mangga Ibu. Iya. Saya sering kalau di dalam acara atau kita di dalam baca WA itu, kalau ada baca sesuatu ataupun yang apa melihat yang foto teman yang sudah meninggal gitu, terus mari kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Nah, apakah itu memang hanya rutin kebiasaan atau memang ada maksudnya juga ya? Bahwa untuk berdoa itu Al-Fatihah gitu. Terima kasih. Oh ya. Jadi ketika kita membacakan sebuah Al-Fatihah, sebetulnya pada saat itu kita hanya membaca untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu atau amalan solih itu pada hakikatnya melekat pada diri kita. Melekat, jadi ketika kita melakukan amal solih, misalnya baca Quran, sedekah, itu pada hakikatnya hanya diperuntukkan untuk kita aja. Kecuali ketika kita sedekah, misalnya kita berikan kepada, misalnya kita sedekah nih, kita sedekahkan ini atas nama si fulan atau si fulana yang sudah meninggal, maka itu akan sampai. Dan juga kecuali ketika kita membaca surat Al-Fatihah, si fulan ini yang dulu yang sudah meninggal, ternyata dia adalah orang yang membantu kita dulu memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Maka pada saat itu Al-Fatihah yang kita baca akan sampai kepada orang tersebut, karena orang tersebut dulu punya andil dalam membantu kita memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Tapi kalau nggak ada andilnya, ini nggak akan sampai pahalanya. Seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Izin Ustadz, Ya, memang kita sering dengar ya Ustadz, kalau misalnya ada kajian atau takziah, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Kalau yang seperti itu gimana Ustadz? Apa memang untuk diri kita sendiri, tapi sampai dengan sedekah kita berikan kepada yang sudah tidak ada gitu Ustadz? oke. Kalau untuk orang tua, ini konteksnya beda. Kalau tadi kan yang disampaikan untuk orang lain. Kalau orang tua itu kan, walaupun misalnya orang tua kita itu katakanlah bukan guru ngaji, nggak mengajarkan kita bacaan Quran, tapi kan beliau ini berjasa supaya kita bisa belajar Al-Quran. Beliau berusaha senantiasa mencari harta yang halal supaya kita bisa bersekolah. Dari sekolah itu kita bisa baca Quran, bisa ngaji, bahkan sekarang bisa mengajar. Nah, setiap kali kita baca Quran, pada saat itu pahalanya akan tetap sampai kepada orang tua kita. Jadi bedakan konteks orang tua dengan orang lain. Baik Ustadz, jazakallah khair. Wah, iya, Terima kasih. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis, dan insya Allah kita akan ada lagi nanti di tanggal 13 ya. Pekan depan saya nggak bisa nih. Insya Allah kita ketemu di tanggal 13 Februari. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.